Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Top Boy. Film ini menceritakan tentang dua bandar narkoboy kawakan kembali ke jalanan kota London yang keras. Tetapi aksi mereka untuk berburu kekayaan dan kekuasaan terancam oleh seorang penipu muda dan keji. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutberai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan seorang pengedar narkoboy kulit hitam Inggris bernama Driss dan anak buahnya Jack Wellin melakukan transaksi dengan bandar narkoboy dari Turki. Mereka adalah kelompok Summer House yang tidak menyukai kelompok Turki karena harganya yang terlalu mahal. My friends say you don't want, it's no problem. Dickhead, little pussy. Di sisi lain, Driss ini mengalami stroke di tangan kirinya. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang anggota gangster Inggris dari kelompok Fields bernama Jamie dan dua adiknya yaitu Aaron dan Stefan. Meski dia seorang gangster, Jamie berusaha membesarkan kedua adiknya dengan baik setelah kedua orang tua mereka meninggal. Di malam hari, Jamie dan rekannya Kit datang menemui anggota gangster lainnya setelah mereka mendapat kabar pimpinan mereka yang bernama Moody telah divonis 18 tahun. Terjadi perebutan kekuasaan di antara mereka karena Moody kini mendekam di penjara. Dan faktanya, kelompok Fields pun merasa harga narkoba yang diberikan bandar dari Turki terlalu mahal. Jamie menyarankan untuk menemui pemasok lainnya yang lebih murah dan menyingkirkan Turki. Namun temannya ini yang merasa jadi pimpinan selanjutnya tidak setuju. Scene berpindah ke Jamaika. Inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Dashen, dijuluki sebagai gangster legend dari Summer House. Dashen mendapat tugas dari anggota gangster Jamaika bernama Lester dengan jenggot tebalnya untuk merampok. Jack Wellin menantang Stefan dan temannya ATS untuk bertanding bola basket. Dashen memiliki seorang sepupu bernama Donovan yang mengalami cacat kaki. Mereka menjalankan bisnis penyewaan mobil milik Donovan. Tak berselang lama, Lester menjemput Dashen dengan membawa senjata. Dia mengaku ini atas perintah bos besarnya yang bernama Sugar. Karena kantor posnya tutup, si Lester yang sudah kepalang dikejar pinjol, nekat ingin merampas uang milik si emak pemilik warung. Karena tidak diberi, Lester menembak cucunya yang coba melawan. Tiba-tiba, Dashen menembak mati si Lester karena tidak tega melihat si emak. Setelah kejadian itu, Dashen berniat untuk kabur ke luar negeri. Tapi Donovan takut karena Sugar akan membunuh dia dan keluarganya. Kembali ke Jamie dan Kit yang datang menemui bandar narkoboy dari Irlandia bernama Lizzie dan suaminya Jeffrey. Dengan jaringan kelompoknya, Jamie menjanjikan akan melipat gandakan peredaran narkoboy yang mereka pasok. Lizzie sempat bertanya bagaimana dengan pemasok lama mereka. Tak masalah karena itu urusan mereka. Untuk menyelesaikan masalahnya, Dashen datang ke penjara untuk menemui Sugar dengan membawa cerutu. Napi penguasa penjara Jamaika ini sangat marah karena tangan kanannya dibunuh oleh Dashen. Dashen beralasan Lester kehilangan kendali karena akan menghabisi seorang wanita. Awalnya, Dashen akan dihabisi sebagai bentuk pembalasan Sugar. Namun, Dashen menawarkan kerjasama untuk mengedarkan narkoboy pasokannya ke London. Sempat dikepung beberapa petugas sipir, ternyata Dashen diperbolehkan keluar. Dan ini artinya Sugar setuju dengan penawaran Dashen. Meski Dashen punya masalah besar di London sebelumnya, tapi dia tidak punya pilihan.
Di pagi hari, Dashian dan sepupunya dibawa oleh polisi yang jadi anteknya Sugar ke atas gunung. Mereka nampak ketakutan akan dieksekusi mati di tempat ini oleh tangan kanan Sugar. Tiga anggota mafia Turki masuk ke gudang narkoboy dengan membawa satu kantong uang. Tiba-tiba gudangnya terkunci dan muncul asap tebal. Saat keluar, mereka bertiga dihabisi satu persatu oleh pelaku yang menggunakan helm. Dashian dan sepupunya ternyata tidak dihabisi oleh anggota Sugar, tapi hanya sebagai peringatan kepadanya agar menghormati Sugar. Ternyata pelaku pembunuhan mafia Turki itu adalah Jamie. Sambil membakar pakaiannya, Jamie dan Kit merampas uang mereka. Meski di luar jati dirinya seorang gangster, namun pulang ke rumah, Jamie berperan sebagai orang tua pengganti ayah dan ibunya. Tampak Dashian menggendong sepupunya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Sebuah drone terbang memasuki penjara untuk mengirimkan ponsel dan paket narkoboy kepada pimpinan gangster Field bernama Moody yang divonis 18 tahun. Di pagi harinya, Moody yang gayanya mirip Onat mengganggu seorang napi bernama Sully yang sebentar lagi akan keluar penjara. Moody, John, Sumya. Tidak ingin kebebasannya gagal, Sully berusaha menahan diri. Sully sendiri adalah sosok penting dalam film ini. Trust me, son. I'll have to do that in here. Jamie ngomel kepada Aaron karena mengambil uang di dalam kamarnya tanpa seizin dia. why'd you take it? Listen, I'm sorry. Don't go in my room. You know what day is today, right? Leighton terkejut setelah mengetahui Jamie telah menghabisi orang Turki. And to think about it still. Dia merasa Field kini di bawah pimpinannya, namun tidak satupun anggota yang mendukungnya. Come on, man. But listen. Tiba di London, hal pertama yang dilakukan Dashian adalah membeli Kopai dan Utbray. Hi, what can I get you? You got it. That's $3.50. People queuing for coffee. Setelah itu, dia temui ibu kandungnya untuk meminta restu setelah cukup lama dia tinggalkan karena masa lalunya. You need me to tell you who it is, yeah? Selama ini, ibunya dirawat dengan baik oleh Shelley. I have diabetes type. Wow, nice. Untuk tahap pertama, Lizzie akan memasok 15 kilo narkoboy kepada Jamie. Putting together a consortium of investors that 15 kilos. Karena jumlah ini cukup besar, Jamie akan mengajak kerjasama Cam dari gangster Road yang sebelumnya sama-sama mendapat suplai dari Turki. Tapi, Kit khawatir Cam akan balik menyerang mereka. Kembali ke penjara, Sully meluapkan kemarahannya karena anggota Moody melakukan transaksi narkoboy di dalam selnya. Oh, get the fuck out my cell, man. Do you know who you Tapi lagi-lagi, Sully harus menahan diri akibat ulah si Moody yang berkomplot dengan sipir. Hey, big man. Because you're getting out on Friday. Somehow, Sully. Dashian menemui sahabatnya Driss. Well, that's an old man thing, though, isn't it? Dia menjelaskan tentang peredaran narkoboy di London saat ini dan pembantaian kelompoknya Turki, yang Driss yakin dilakukan kelompok Fields. Setelah itu, Driss memperkenalkan gangster legend ini kepada anggotanya. Dashian merasa mereka masih anak-anak, karena untuk menjadi raja narkoboy di kota ini, mereka memerlukan pasukan. Can I look at these watches, please? Datang ke toko jam tangan, Jamie dilayani pegawai cantik bernama Tilly. I think they both suit you. Di waktu yang sama, Jamie menawarkan narkoboynya kepada Cam. Who you? I'm running the fields now, innit? Tapi bos gangster Road ini belum memutuskan akan membeli dari Jamie atau tidak, karena mereka masih khawatir dengan apa yang dialami kelompok Turki. Yeah. Yeah? Ternyata si Leighton dari lantai atas mengawasi pertemuan itu. Setelah melihat Moody dan anak buahnya sedang duduk berkumpul, Sully menggunakan sarung tangan untuk mencampur air panas dengan serbuk kimia. Ketika si Moody masuk ke dalam selnya, Sully menyiramkan cairan tersebut ke wajah bos gangster ini hingga terbakar. Setelah kejadian ini, Sully buru-buru masuk ke dalam selnya. Namun, dia langsung ditangkap sipir.
Tangan kanan Sugar yang bernama Hez memberitahu Dashian jadwal pertama pengiriman narkoboynya yang harus dia bayar tepat waktu. Jika gagal, tidak ada lagi peluru yang meleset. Once you got the food. Sully mengelak semua tuduhan penyerangan itu karena tidak ada sidik jari atau rekaman CCTV yang dijadikan alat bukti. Lagian, besok dia akan bebas. Ngapain pula menimbulkan masalah yang bisa memperpanjang hukumannya? Did he say it's me? Which I don't think you can, because I didn't do it. I can go. Malam itu, Jamie mengajak Tali untuk ikut bersama teman-temannya. Namun si cantik manis ini malu jika ada teman-temannya Jamie. You're joking, innit? Come on. Akhirnya mereka turun dan hanya Tali yang akan pergi dengan Jamie. Tiba-tiba, pelaku tidak dikenal yang menggunakan motor melepaskan tembakan ke arah Jamie. Namun mengakibatkan Tali tewas tertembak. Di sisi lain, akhirnya Sully bisa menghirup udara bebas dijemput oleh temannya. It's not too late to build bridges. Good, how are you? I'm alright. Good. Tampak seseorang mengawasinya dari dalam mobil. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Setelah kejadian penyerangan itu, Jamie dan kawan-kawannya menyerang kelompok geng Earth pimpinan camp. Why is this done? He's probably sick or something. Perkelahian antar geng pun tidak terelakkan lagi. Jamie meluapkan kemarahannya pada si Cam. Saat mereka pergi, ternyata si Jangkung terkena tikaman sajam. Mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Ternyata kelompok Erot berada di sana juga dan perkelahian pun kembali terjadi. Sully marah kepada anak buahnya yang culun bernama Jase karena dia seorang pecandu. Tiba-tiba, Dashen datang menemuinya untuk minta bantuan. Mereka berdua dulunya kawan sejak masih sekolah dan sama-sama menjalankan bisnis peredaran narkoboy hingga Sully berakhir masuk penjara. Dashen meminjam uang $10.000 kepada Sully untuk uang muka bisnis besarnya sekaligus membebaskan sepupunya dari ancaman. Talking to Shane, I don't mean you listening. Meski Dashen sudah memohon dan akan mengajaknya kembali ke puncak kejayaan, Sully tetap menolaknya. Anytime you said it was our plan, we weren't equal. We weren't partners. No kids. You see, once you get there. Dua bocil FF yaitu Stepan dan ATS bekerja sama untuk membuat burger yang akan mereka jual karena ibu si ATS dipecat dari pekerjaannya. Dua pecandu memberitahu Dries dan teman-temannya bahwa pedagang korek api itu adalah polisi yang sedang menyamar. Dries langsung menghampiri si polisi agar tidak berbuat macam-macam karena tempat ini dipenuhi gangster. I'm living up in Tottenham now. They ain't gonna fucking like it. Listen. Dashen menghubungi Donovan untuk memastikan keadaannya dan berjanji akan segera membawanya ke London. Alright, fam. Gangster ini kembali ke rumah ibunya. Diam-diam melihat saldo tabungannya. Terlintas dalam pikirannya untuk mencuri uang ibunya. Tapi Sally mengingatkan Dashen karena dia yakin Dashen masih punya moral. I know them. Dua bocil ini berhasil menjual burgernya dengan cepat untuk menghasilkan uang yang bisa membantu ibunya ATS. Lizzie meluapkan kekecewaannya kepada Jamie yang menimbulkan masalah di antara kelompok pengedar. Faktanya, camp yang hendak dihabisi oleh Jamie berhasil selamat. Sedangkan Sully meluapkan kemarahannya kepada temannya Gem karena memberikan narkoboy kepada Jase. Meski mereka pengedar, bukan berarti harus memakainya juga. Mereka bertiga numpang beberapa hari di sebuah rumah milik Faris dan istrinya yang kesulitan ekonomi sebagai tempat transaksi narkoboy. Somewhere to sleep. Bro, anything to take. Then we're gone. Saat mandi, Jamie dikejutkan dengan telepon yang berasal dari ponselnya Tali. Emaknya si ATS terharu karena anaknya ini memberikan uang hasil jualan burger. Jacqueline dan saudaranya memberi saran kepada Dashen untuk merampok perhiasan dari rumah milik seorang wanita yang sedang ditinggalkan pemiliknya ke Perancis. Informasi ini ternyata mereka dapatkan dari Sally yang mengetahui juga tempat kunci rumahnya disembunyikan. Singkat cerita, Dries standby di dalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar saat Dashen beraksi. Tiba-tiba, anak pemilik rumah itu pulang. Alhasil, Dashen gagal untuk merampok dan menemukan Dries sudah tidak sadarkan diri.
Jamie datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Tali yang sedang menjalani perawatan. Orang yang menghubungi Jamie ternyata ayah Tali. Dia mengatakan Tali menderita cedera otak yang parah. Dan Jamie harus tahu ini akibat perbuatannya. Terlihat, Gem sedang melakukan transaksi narkoboy dengan para pelanggannya di sebuah lokasi dengan pengawasan Sully. Ternyata, selama Sully di penjara, Gem dan Jase tetap melakukan pekerjaan mereka untuk menghasilkan uang bagi Sully. Karena itu, Sully sangat menyayangi Jase seperti adiknya sendiri, terlebih karena tingkahnya yang culun. That's how she died. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Hayes menemui kembali Dashian bahwa esok hari suplai barangnya akan datang. Karena itu, dia harus menyiapkan $10.000 sebagai uang mukanya, jika tidak, sepupunya akan dihabisi. Karena sudah terdesak, Dashian kembali minta bantuan Driss yang mengaku kini baik-baik saja. Untuk mendapatkan uang $10.000 itu, Driss mengajak Dashian untuk merampasnya dari ketua geng Menara Bow. Loads of CCTV. Tapi untuk melakukannya, mereka harus mempersiapkan persenjataan. Dashian akan mencari cara lain dulu, dan jika gagal, maka rencana Driss akan dilakukan. Perhatian Jamie untuk adik-adiknya begitu besar. Sebagai sosok pengganti orang tuanya, sekaligus kakaknya, untuk urusan percintaan pun, Jamie memberi nasihat kepada Eren. Not with me, it's not. Istri Faris terciduk mencuri pampers bayi di minimarket. Polisi yang baik mengganti kerugian setelah mendapat laporan ini. Dashian menemui saudaranya yang bernama Chris untuk pinjam dulu 100. Bro. Namun karena masalah mereka di masa lalu, Chris menolaknya. No, fuck you, man. Fuck you. Tak ada jalan keluar lain lagi, Dashian akan menjalankan rencana Driss. Beroperasi di sebuah pasar, dua pecandu itu kembali mendatangi Driss untuk minta gratisan narkoboy sebagai imbalan memberitahu polisi yang menyamar itu. So yo, you heard anything about the fields then? Jamie dan Kit kembali beraksi untuk memburu si Cam. Mereka berhasil membawa Cam saat jalan di sebuah gang tanpa perlawanan berarti. Satu butir peluru diberikan kepada si Cornell sebagai pesan untuk kelompok geng Road. Dua bocil FF ini kembali berulah. Mereka bermaksud mencuri dogi untuk dijual. Namun gonggongannya justru membuat mereka ketakutan. Bentuk diskriminasi dan intimidasi diterima Faris dan keluarganya karena mereka dianggap sebagai imigran gelap dari Timur Tengah. Sully sempat mengeluarkan pistolnya saat pelaku melemparkan batu. Cam dihajar habis-habisan oleh Jamie dan kelompoknya sebagai hukuman atas perbuatannya kepada Tali. Setelah itu, mayatnya dilempar dari atas gedung. Pundi-pundi uang didapatkan Sully dari bisnis narkoboynya. Gem pergi setelah mendapatkan jatahnya. Sementara itu, Sully dan Jase tidur di rumah kontrakannya ini. Trust me. Driss dan Dashian mulai mempersiapkan persenjataannya untuk aksi perampokan esok hari. Malam itu, rumah tempat Sully berada dibakar orang tidak dikenal. Sully berupaya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan Faris dan istrinya sudah lebih dulu mengamankan diri. Nasib sial dialami Jase yang terjebak di lantai 3. Sully tidak mampu menyelamatkannya karena kobaran api yang terlalu besar. Sully benar-benar tidak menduga akan peristiwa ini. Padahal Jase sudah seperti adiknya sendiri. Dia berikan uang kepada istrinya si Faris lalu pergi sebelum polisi datang. Di pagi harinya, Dashian dan Driss sudah siap beraksi. Saat membuka pintu, tiba-tiba Sully menodongkan senjata. So this thing gone, eh? Dia ingin membuat kesepakatan bisnis dengan pembagian keuntungan yang rata sebelum Sully menanamkan modalnya. Where from? Dashian berjanji mereka akan kembali ke puncak kejayaan sebagai pengedar narkoboy. Tiba di lokasi pertemuan, Sully memberikan uang muka $10.000 kepada si Hayes, dan mereka mendapatkan satu kantong penuh narkoboy yang diberikan Sugar untuk diedarkan.
Dari sinilah titik balik kembali dimulainya bisnis narkoboy seorang Dashian dan Sully. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Brother, we're back. Berkat suplai narkoboy dari Jamaika, Dashian dan kelompok Summer House-nya langsung bergerak untuk mengedarkannya. Pelanggan mereka bertambah dan pundi-pundi uang keuntungan pun mulai mereka dapatkan. Semua anggota kecipratan uang hasil penjualannya. Namun tidak terlihat wajah bahagia atau senang yang terpancar dari Sully. Dashian sendiri bisa membeli sebuah kalung yang akan diberikan kepada Sally. Namun ternyata janda beranak satu ini tidak mudah untuk ditaklukkan. Suatu hari, Summer House mendapat informasi dari dua pelanggannya bahwa kelompok geng Fields memiliki suplai narkoboy yang banyak. Itu bisa mengancam wilayah yang dikuasai Summer House. Dashian ingin tahu pimpinan mereka setelah Moody di penjara. Driss menduga orang yang memegang sekarang adalah Layton, tapi mereka harus memastikannya dulu. Why are you trying to send me on that? I said I want you to go. Sully tidak sengaja bertemu dengan sepupunya yang bernama Jermaine yang masih menaruh dendam karena 5 tahun lalu dia pernah menyekapnya. Fucking joking. I'll tell you once, and I'm telling you it's done. Mereka pun bersalaman untuk melupakan kejadian itu. Sully tidak sengaja melihat mobil dengan logo Arsenal. Itu mengingatkannya pada kelompok rasisme yang pernah menghinanya. Dashian segera pergi setelah mendapat kabar ibunya dibawa ke rumah sakit. Dari atas apartemen, Driss dan Jacqueline melihat kelompok geng Field sedang berkumpul di sebuah taman. Di sisi lain, kelompok geng ini membahas situasi pasar mereka yang mulai terganggu dengan kembalinya Dashian dan Sully ke Summer House. You know him, I'm telling you, bruv. He's the leader. Layton memberikan masukan untuk membunuh mereka seperti yang dilakukan kepada Cam. Tapi Jamie punya saran yang lebih ekstrim lagi, yaitu membantai habis mereka semua termasuk Driss. Tapi rencana ini tidak boleh dilakukan dengan gegabah, harus menunggu instruksi darinya. Saat memperhatikan mereka, Jacqueline menyimpulkan pimpinan Field sekarang bukanlah Layton, namun pria berjaket biru itu. Mereka berdua membuntuti Jamie sambil terus mengkoordinasikannya kepada Dashian. Yo, Sully. Ternyata, Sully sulit dihubungi karena dia sedang menaiki kereta dengan raut wajah diliputi kesedihan atas kematian Jase. Driss membuntuti Jamie hingga masuk ke dalam toko antik. Ternyata, Jamie akan menemui Lizzie untuk menyetorkan uang hasil penjualan narkoboynya. Bandar narkoboy Irlandia ini kagum dengan hasil kerja Jamie. How much did you sell? Saat menunggu ibunya di rumah sakit, Dashian memberikan kalungnya kepada Sally tapi dia masih menolaknya. I want to be... Lizzie menceritakan dua saudaranya yang tertembak karena bisnis narkoboy. I don't want no games. That seems like the bare minimum to... Jamie kini paham Lizzie yang berperan penting dalam bisnis ini bukan suaminya. Both my brothers were dealers. It depends how badly you want it. Jamie mulai tergoda dengan kecantikan wanita ini. That's a lot of money. Dan setelah itu mereka pun celepot. You're a young man. I don't want Light's neighbors thinking that... Lizzie menyuruh Jamie keluar melalui pintu belakang. Dan saat Lizzie keluar dari pintu depan, Driss dan Jacqueline langsung membawanya. Let me go. I'm getting... Karena mengira wanita ini adalah pacarnya Jamie, Dashian memanfaatkannya agar memanggil Jamie datang. Sementara itu, Sully mengikuti salah satu pria yang dulu pernah menghina dirinya dan Jase. Saat Jamie datang, Dashian ingin membuat kesepakatan agar saling menghormati wilayah kekuasaannya masing-masing. Tapi jika dia butuh suplai, Jamie harus menemuinya. Namun Jamie menolak dan balik mengancam Dashian. Dia menyebutnya sudah berurusan dengan ZT atau Zero Toleransi. Itu artinya Dashian yang harus bekerja kepadanya, atau kelompok Summer House akan bernasib sama seperti kelompok Turki. Merasa tidak bisa diajak kompromi lagi, Dashian akhirnya melepaskan Lizzie. Dengan menggunakan pipa besi, Sully menghajar pria ini tanpa ampun yang diyakini telah menyebabkan Jase tewas dalam kebakaran itu. Oi! Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6. Di suatu malam, anggota Summer House mendapat serangan dari para pelaku yang disebut aksi ZT. Dashian dan Sully membahas serangan itu. Parahnya lagi, pelaku menggunakan zat asam yang mengakibatkan anggotanya cacat seumur hidup. Dashian yakin ini bentuk peringatan dari si Jamie.
Jika dia ingin memulai perang besar, maka dia sudah menyerang mereka berdua. Saat menyerahkan uangnya kepada si Haze, ternyata kali ini Sugar hanya memberikan jatah 20 kilo kepada mereka. Sugar needs to realize we're just getting stuck. So take your food and go. Ini artinya mereka harus mengambil tindakan kepada Jamie dan geng Fields-nya yang telah merusak pasar mereka. Para petinggi geng Summerhouse membahas serangan tadi malam. Mereka kesulitan untuk menjual narkoba itu dalam sekejap sesuai keinginan Sugar. Karena masalahnya, geng-geng kecil takut dengan operasi ZT yang dilakukan si Jamie. Jacqueline mendapat tugas untuk kembali merekrut anak buah. Starting to like it already. Good. No big deal. You saying you're eating? Dashian memutuskan untuk memberi cuti kepada Driss agar fokus kepada anak dan kesehatannya sampai masalah dengan Jamie selesai. Bro, you've been slipping, fam. You know how much that cost us? What? Jack stepping up. Get yourself clean, bro. Layton sudah tidak sabar ingin langsung membunuh Dashian dan Sully, namun Jamie tidak setuju. You could have killed him there and then and killed Sully and all. Jamie mengatakan rencananya kepada Lizzie tentang serangan yang dilakukan kepada para pengedarnya Summerhouse untuk melumpuhkan suplai mereka. Jika dia langsung berperang dengan Dashian dan Sully, maka polisi akan menerjunkan seluruh aparatnya, dan ini akan berakibat rusaknya pasar mereka dan berefek juga kepada Lizzie. Jacqueline dan temannya mulai merekrut orang-orang baru sebagai anak buah mereka, namun ternyata itu tidak mudah. Layton mendapat perintah dari Moody yang dipenjara untuk segera membunuh Sully. Tidak peduli dengan arahan Jamie. You got this. Karena ibunya sudah kehilangan pekerjaannya dan tidak punya uang lagi, ATS ditemani Stefan menemui Jacqueline untuk daftar menjadi kurir narkoboy. Ain't that your brethren? Alright, but I need to know that you know what you gotta do to earn your... No wonder you wanna fucking start shutting. Hari itu, Sully baru saja pulang dari gereja untuk memberi penghormatan kepada sahabatnya Jase. Tiba-tiba, Layton muncul melepaskan tembakan secara brutal. Beruntung, Sully berhasil lolos. Jacqueline mendapat lampu hijau dari Dashian untuk merekrut ATS yang dia ketahui teman dari adiknya Jamie. Stefan sendiri tidak mau dekat lagi dengan sahabatnya ini. ATS begitu senang karena selain mendapat makanan yang banyak, dia pun diberi sebuah ponsel. Jamie meluapkan kemarahannya kepada Layton setelah mengetahui dia memburu Sully tanpa instruksi darinya. Terlebih lagi, Layton gagal mengeksekusi. Masalah akan bertambah besar karena Dashian dan Sully akan balik menyerang mereka. Sully kecewa kepada Dashian karena tidak mau membalas perbuatan Layton dan Jamie kepadanya. Tidak peduli dengan apapun alasannya, Sully bertekad untuk balas dendam. Saat itu juga, Sully mengajak Jacqueline ke sebuah lokasi markas mafia untuk menyewa sesuatu. Hello? Sementara itu, Dashian dan Driss menemui Jamal membahas tentang perang yang akan terjadi dengan kelompok Jamie. Jika mereka ingin menang dalam perang ini, dibutuhkan banyak sekali senjata. Tak lama kemudian, Sully datang membawa persenjataannya. Apakah itu artinya perang antar gangster di London ini akan pecah? Dashian tidak menduga Donovan dihabisi saat dia melakukan video call dengannya. Dalangnya adalah si Haze karena Dashian terlambat membayar hutangnya kepada Sugar. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Sully dan anggotanya yang membawa senjata menelusuri setiap sudut jalanan kota London untuk mencari keberadaan Jamie dan kelompok gengnya. Tidak ingin kedua adiknya terseret dalam masalahnya, Jamie mewanti-wanti Aaron dan Steph untuk saling menjaga satu sama lain. Mereka hanya diperbolehkan sekolah dan langsung pulang ke rumah, dilarang nongkrong di jalanan ataupun warnet game yang tidak ada faedahnya. Aaron ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi Jamie tidak bisa mengatakannya. Pokoknya dia harus menjaga adiknya. Untuk memantau rumahnya, Jamie menyuruh anak buahnya untuk memasang CCTV yang terhubung ke ponselnya.
Yeah, say no. Jamie meminta bantuan Ruben untuk menyewa mobil dan persenjataan. Ternyata mafia ini mengambil keuntungan dalam perang antar gangster ini. Karena faktanya dia menyewakan juga kepada Summer House. Dashian masih tidak percaya keponakannya tewas di tangan Sugar. I'm so sorry. So sorry. Ibunya pun kini benci kepadanya. Listen to me. My nephew. Jacqueline memberi tugas pertama kepada ATS mengantarkan tas yang tidak boleh dilihat isinya untuk diantarkan ke Manchester. Dari sana, mereka akan memberikan tas lain yang harus dibawa pulang kemudian diserahkan lagi kepada Jacqueline. Bocil ini boleh mengajak temannya yang dia percaya. Dua kurir narkoba ini pun berangkat menggunakan kereta dari London menuju Manchester. Sementara itu, Jamie mendapat pesan dari Lizzie untuk datang ke sebuah rumah dan mengantarkan setorannya. Jamie sempat bertanya cara menembak seseorang tanpa membuatnya cedera parah. Lizzie menjelaskan sasarannya pada bagian paha tanpa tulang, dan targetnya harus melepas celana agar tidak ada serat kain yang masuk ke dalam daging. Lizzie kembali puas dengan kinerjanya Jamie, dan setelah itu mereka pun celepot. Tiba di sebuah lokasi, ATS dan Stefan dibawa anggota gangster di sana menuju markas mereka. Dua bocil ini sempat ketakutan karena ada seorang wanita yang marah-marah sambil memegang pisau dagingnya. Don't ever make it back to London. Setelah menunggu, ATS diberi sebuah tas yang tidak boleh mereka lihat isinya. Anak buahnya Jamie memberikan laporan bahwa dia melihat Layton bertemu dengan Cornell, anggota kelompok Summer House. Karena dianggap pengkhianat, Jamie akan menembak lutut si Layton sebagai bentuk pelajaran dan peringatan. Dalam perjalanan pulang, ATS menitipkan tasnya kepada Steph karena dia akan kencing dulu. Tiba-tiba ada seorang tidak dikenal merebut tasnya. ATS disuruh menjelaskan semuanya kepada Jacqueline kronologis kejadiannya. Namun ATS tidak mengatakan bahwa Steph yang memegang tasnya. Mereka pun kena omelan Jacqueline. You ain't gonna say shit to no one. Are you fucking listening, blood? Padahal sebenarnya tas itu sengaja diambil oleh anggota Summer House sendiri yang isinya hanya tumpukan kertas. Mereka melakukan ini untuk menguji sejauh mana keberanian dan kesetiaan bocah itu. Layton dipukuli rekan-rekannya sendiri karena dituduh berkomplot dengan kelompok musuh. Tak hanya itu, paha Layton ditembak sebagai bentuk pelajaran. Saat Sully dan timnya sedang mengisi bensin, tiba-tiba musuh datang melancarkan serangan. Akibatnya, salah satu anak buah Sully menjadi korban. Yes, fam. Fuck's sake. Karena darah yang keluar begitu banyak, Layton akhirnya tewas. This was payback from Summer House. Haze dan anak buahnya bertemu dengan Dashian. Dia terpaksa harus merelakan Donovan yang tewas dibunuh gangster Jamaika ini. Do him quick. They will fucking no one up. I'm tired of having this conversation. Dashian minta tambahan waktu kepada Haze untuk mengumpulkan uangnya. Jika dia gagal, seluruh keluarganya akan dibunuh. Because if you don't, and it won't be quick. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Pagi itu, terjadi perkelahian antara dua sahabat bocil saat akan masuk ke sekolah karena mereka saling menyalahkan satu sama lain akibat kejadian kemarin. Ditambah lagi, Steph tidak terima jika kakaknya Jamie disebut anak jalanan. Jermaine dan teman-temannya sudah mempersiapkan senjata untuk sebuah misi. Dashian meluapkan kemarahannya kepada Driss dan Jacqueline karena jualan mereka makin merosot akibat pasar dikuasai oleh Jamie. Next gang soldiers, when you find that person, tell them to come and see me. Dua pelanggan mereka ditugaskan Driss untuk menjadi informan mencari tahu dari mana Jamie mendapatkan suplainya. Wait, can you just give us something now though, please? Junkies, fam. Setelah melihat datangnya mobil tahanan, Jermaine dan kawan-kawannya mulai beraksi. Ternyata tujuan mereka untuk membebaskan si Moody. Jamie dan kawanannya tampak senang karena penjualan narkoba mereka berjalan dengan baik dan lancar.
Namun kesenangan mereka berubah setelah melihat berita Moody berhasil melarikan diri. Apakah Moody akan memimpin kembali geng Starfield? Pulang ke rumah, Steph nampak jamedut teringat dengan ucapan sahabatnya sendiri bahwa kakaknya anak jalanan yang menjual narkoboy. Aaron mengaku tidak tahu dan tidak peduli karena selama ini dia membiayai makan dan sekolah mereka berdua. Moody tampak cengos karena dia berhasil kabur dari penjara. Padahal Jermaine memintanya segera memberikan uangnya. Dashin dan anggotanya yang bermarkas di lokasi baru menyadari seseorang yang pernah mereka temui dekat dengan Jamie. Jamie sendiri mengungkapkan kekhawatirannya kepada Lizzie setelah bebasnya Moody. Menurut bandar narkoba Irlandia ini, seharusnya Jamie menyingkirkan Moody untuk selamanya. Dashin dan Jacqueline datang ke toko antik memaksa wanita tua ini mengatakan di mana Lizzie. Yes, that's a beautiful piece. You get enough business for those hours, yeah? Look, you don't have to excuse. Just in case there's any trouble. Setelah berhasil mendapatkan alamatnya, Dashin dan timnya menerobos masuk ke rumah target. Hello again. Lizzie yang terciduk awalnya berpura-pura mengenal Jamie di sebuah bar dan kini jadi selingkuhannya. We haven't been properly introduced. Oh God. Dashin tertawa karena mereka sudah tahu Lizzie adalah pemasok narkoboynya untuk Jamie. We talk to your friend. Lizzie dipaksa untuk membantu Summerhouse menyingkirkan Jamie dari jalanan. Fucking prick boyfriend off the road. Namun, Lizzie balik bertanya, setelah Dashin menguasai jalanan, apakah Summerhouse punya pemasok yang bisa dipercaya? Everything I've been supplying to Jay. Yes. Sementara itu, Jamie mengajak makan malam kedua adiknya, termasuk pacar si Aaron yang bernama Abby. Tiba-tiba, si Jermaine muncul di sana untuk membawa Jamie menemui si Moody. This could have been madness. People are telling me that Moody memaksanya untuk menyerahkan semua uang yang dia hasilkan karena Moody ingin kembali berkuasa. What about later? Is that so? Jane, just listen. Lantas, rencana apa yang akan dilakukan Dashin kepada Lizzie yang kini jadi tawanannya? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Janae, everything alright? Petugas penjara menemukan Sugar telah tewas di dalam selnya akibat minuman beracun. Giliran Haze yang ditembak mati oleh Dashin saat dia masuk ke dalam mobil. Balasan karena mereka telah membunuh keponakannya. Meski sudah kehilangan satu-satunya pemasok mereka, Dashin tidak peduli karena kini mereka akan bekerja sama dengan Lizzie. This one's for Donovan. Yo, you alright? Taking out only supply like that. Jermaine memberikan tawaran besar kepada Driss untuk menyerahkan Dashin dan Sully karena Moody akan memberikan imbalan yang besar. What kind of question's that? Selain itu, Driss akan kembali menjadi pimpinan Summerhouse yang bisa menghasilkan banyak uang yang dia butuhkan untuk pendidikan anaknya. Apakah Driss akan nekat berkhianat kepada mereka? Aaron. Dashin dan Sully memaksa Lizzie untuk menghubungi Jamie agar datang ke apartemennya. He's used to come to it. We're all still out. Di sisi lain, Jamie merasa risau karena kini dia mendapat masalah baru dengan munculnya kembali Moody. Finishing off Summerhouse. Now we go. Lizzie menghubunginya untuk datang ke apartemen jam 11 malam ini. Don't worry. Pulang ke rumahnya, Jacqueline melihat saudaranya Lauren sedang menangis. Dia baru tahu Lauren pacaran dengan Layton yang kini sudah meninggal. Jacqueline berubah marah karena Lauren yang membocorkan gerakan Dashin dan Sully kepada kelompok geng Starfield. You didn't tell him stuff, did you? Jika mereka tahu, Lauren pasti dihabisi. Karena itu, dia harus segera pergi. Merasa sudah memimpin kembali kelompok Fields, Moody ingin menemui pemasok baru mereka. All of a sudden, I go away. Jamie sempat menolak karena dia tahu bejatnya Moody. Tapi Moody bersikeras agar mereka mengatur pertemuannya. Well, he's gonna be jumping off the fleeting visit. Okay. Great. Dashin berbicara jujur kepada Lizzie bahwa dia akan membunuhnya. Barulah setelah itu mereka bicara bisnis. Tak lama kemudian, Jacqueline datang mengatakan bahwa saudaranya telah berkhianat. There's a snake.
Lauren juga yang telah memberitahu posisi Sully saat menghadiri pemakaman Jase. Hingga Sully menjadi target pembunuhan kelompok Fields. Did you hear what I said? Dasien yang marah tidak mau tahu, pokoknya Jacqueline harus membawa Lauren ke hadapannya. And you're fucking protecting her. And it's a fucking good. Di waktu yang sama, Sally menghubungi Dasien agar segera datang. Di dalam apartemennya Lizzie, Sully dan anak buahnya mempersiapkan rencana pembunuhan Jamie. Meski sempat bertengkar, Steph dan ATS kembali berteman dan bermain bersama seolah lupa dengan perkelahian mereka sebelumnya. Sally minta Dasien untuk memaafkan Lauren karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Layton sebelumnya. Can you just help her, please? Dan kini Lauren telah pergi, padahal dia berada di dalam rumahnya menangis ketakutan. Dasien dan anak buahnya sudah mempersiapkan persenjataan, menunggu waktunya tiba untuk menghabisi Jamie. Driss menawarkan diri untuk membantu, namun Sully menyuruhnya untuk pulang saja. Dasien diam-diam memberitahu Jacqueline bahwa Lauren masih berada di rumah Sally. Meski awalnya marah, Dasien memutuskan untuk memberinya uang agar Lauren pergi jauh. Karena besok pagi, Dasien akan memberitahu Sully. Kit menghitung uang yang akan disetorkan Jamie kepada Lizzie. Tiba-tiba, Moody dan Jermaine datang menjemput Jamie agar ikut bersama mereka. Jamie pun tidak punya pilihan, padahal dia sudah berjanji kepada Lizzie. Dasien dan anak buahnya terkejut karena tiba-tiba mendapat serangan dari Moody dan kelompoknya. Akibatnya, Ricky tertembak. Tak ada pilihan, Dasien mengajak Sully untuk kabur. Saat itulah Moody baru tahu di sana ada Lizzie, pemasok mereka selama ini. Gaya tertawanya si Moody inilah yang membuat Jamie khawatir. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Sully mencabut pecahan kaca yang menancap di tangannya. Dia dan Dasien bersembunyi di rumah mantan istrinya. Karena Jacqueline mereka anggap setia, maka satu-satunya orang yang mereka anggap telah membocorkan rencananya adalah Driss. Sully menyuruh Dasien untuk mencari cara menaklukkan Jamie. Moody memaksa Lizzie untuk memperkenalkan bandar yang mempekerjakan dirinya. And they trust me. Yo, I got your doctor. Only be a minute, yeah? Dasien dan Sully memberitahu Driss bahwa besok malam mereka akan menyerang Jamie. Driss tampak diam saat Sully mengatakan akan menemukan pengkhianatnya. Karena matanya bermasalah, Moody berobat ke seorang dokter. Setelah mendapat suntikan dan obat tetesnya, buronan ini kembali pulang. Dalam perjalanan, Moody kesulitan untuk melihat, dan tiba-tiba kepolisian menyergapnya. Karena dia tidak mau menurunkan tangannya, gangster ini pun ditembak mati. Jamie diam-diam akan menyerang Jermaine untuk membebaskan Lizzie. Perkelahian pun terjadi. Lizzie coba membantu Jamie dengan menusuk Jermaine. Saat Jermaine hampir saja kehabisan napas, tiba-tiba muncul berita bahwa Moody telah ditembak mati. Itu artinya Jamie kembali memimpin kelompok Fields. Dasien memiliki rencana untuk memanfaatkan adik-adiknya Jamie tanpa harus menyakitinya. Tapi Jacqueline mengetahui rumah mereka diawasi CCTV agar Jamie bisa mengawasinya. Dasien datang ke markasnya si Ruben. Bukan untuk membeli senjata, tapi meminta akses CCTV rumah Jamie dijual kepadanya berapapun harga yang dia minta. Jamie meminta seluruh anak buahnya untuk fokus memburu Dasien dan Sully. Dua orang pecandu bernama Lee dan Sarah yang biasa disuruh Driss kini ditugaskan Jamie untuk memberi informasi keberadaan Dasien, dan sebagai imbalannya mereka diberi narkoboy gratis.
Jacqueline menugaskan ATS untuk mengirimkan tas hijau ini ke sebuah lokasi dan dilarang melihat isinya. Take that. Ternyata pengkhianatnya memang si Driss yang bekerja sama dengan Jamie. Jamie sendiri terkejut karena dia tidak bisa mengakses CCTV di rumahnya. Ternyata, diam-diam ATS ditugaskan untuk mengantarkan tas itu ke rumah Steph. ATS tampak murung dan merasa bersalah tapi dia tidak bisa mengatakan kepada temannya. Malam itu, Sully menemui Driss untuk datang ke sini karena mereka akan mulai menyerang. Sedangkan Dashian menghubungi polisi dengan alasan melihat 2 orang masuk ke dalam apartemen membawa senjata. Saat itu juga, Jamie dan timnya bergerak setelah mendapat informasi dari Driss. Pengkhianat ini tidak berpikir panjang resiko besar yang dihadapi. Polisi bergerak ke rumah Jamie untuk melakukan penggeledahan. Sedangkan Jamie dan anak buahnya sama sekali tidak menemukan Dashian dan Sully. Aaron dan Stefan ditangkap polisi setelah ditemukan senjata di dalam tasnya Aaron. Dashian bisa melihat dengan jelas karena akses CCTV-nya telah dia ambil alih. Jamie terkejut karena adik-adiknya kini dalam bahaya. Driss dijemput paksa oleh Sully karena rencana pengkhianatannya telah gagal. No, come on. Akhirnya, Driss dieksekusi mati oleh Sully. Jamie sendiri memutuskan akan mengaku memiliki pistol tersebut agar kedua adiknya bebas. Kit mencoba menyerang ATS dan ibunya, namun dia gagal. Setelah Jamie dipenjara, kelompok Summer House kembali menguasai pasar London. Suplainya berasal dari Lizzie. Jacqueline semakin kaya. Dashian datang ke penjara untuk memberikan penawaran kepada Jamie. Jika mau bekerja kepadanya, Dashian akan membantu membebaskan Jamie dengan bukti rekaman CCTV yang dia miliki. Jika tetap menolak, Jamie akan mendekam di penjara ini selama 20 tahun. I think you're gonna wanna see this. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi. Keep enjoy.